kita masuk dalam kegiatan proses belajar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita memuji Tuhan ya. Untuk itu kepada semuanya bisa pilih salah satu lagu. Satu lagu ya. Kita menyanyi apa? Domba kecil. 1, 2, 3. Dengan semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Domba kecil, silang-silang asuh, datanglah gembala, angkat domba kecil, marilah kita bersukaria, marilah kita bersukaria, domba yang gembira sudah kembali, marilah kita bersukaria. Oke, kalau sudah satu orang maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Mari kita doa. Ya, mari. Teman-teman jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Jangan pernah kami akan kesalahan kami seperti kami juga orang yang akan bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Baik, sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, kita absen dulu ya. Absen dulu. Oke, Sen, dan Anda bisa dengar nama Ance Kugoya. Ada kata ada Ance Kugoya. Ada Banis Kugoya. Tidak masuk. Apa? Dewi Kugoya. Tidak hadir. Alfa. Bisman Jikwa. Izin. Nisan Kogoya. Alkono. Ada. Makitera Kogoya. Makitera. Orangnya ada atau tidak? Tidak ada toh? Tidak. Otis Kogoya. Alpa. Masih. Roy Bogum. Ada Pak Guru. Eiton Kogoya. Eiton. Alpa. Tranta Tabo. Alpa toh. Yumiko Kogoya. Ada Pak Guru. Yumiko. Yudisa Nika. Tidak masih Alpa ya. Yudira Kogoya. Tidak ada. Don Robel. Ada Pak Guru. Ada. Beira Kogoya. Tidak masih. Tommy Kogoya. Tommy sudah masuk. Alpa. Tera Jika. Ada itu. Julia Jika. Alpa. Ini Alpa baru ini. Milisa Kogoya. Yomis Kogoya. Izin lagi. Oh.
Zoom is equal. Izin lagi. Wah. Ini bikin apa saja ini? L saya kebayang. Ada begini. Ya. Ini Pak kebayang. Tidak ada dok? Alfa. Jadi saya kebayang. Mana Wadiko? Marcelino, Alfa juga. Selvia kebayang. Wah, Selvia itu yang mana ya? Oke. Nama-nama. Kemudian kita masuk dalam materi kita pada hari ini, yaitu kenapa? Tidak. Materi kita untuk pagi hari ini adalah iman dan perbuatan. Ya. Iman dan perbuatan. Ini menyangkut dengan iman seseorang. Ya, di situ ada dua hal ya, iman dan perbuatan. Ya. Di sini kita lihat di dalam Alkitab itu, iman itu pada hakikatnya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan perbuatan atau ya perbuatan yang kita tidak lihat. Ya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau iman ini pada hakikatnya itu tanpa perbuatan, iman adalah mati. Iman adalah mati. Nah, kalau dilihat dengan tindakan, sikap, atau perbuatan yang baik, tindakan yang benar, sehingga kita bisa lihat itu iman. Jadi kalau ada orang memiliki hanya iman tapi tanpa perbuatan, bisa bilang orang percaya atau tidak? Tanpa bukti ya, sikap atau tindakan nyata yang tidak melakukan, hanya bilang dia itu orang percaya atau dia itu orang beriman, itu kurang. Jadi pada hakikatnya iman itu adalah tanpa perbuatan adalah mati ya, sehingga iman dan perbuatan dia harus jalan sama-sama ya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Iman dan perbuatan tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Harus berjalan sama-sama. Jadi kita harus buktikan dengan perbuatan. Ya. Jadi iman ini kita melakukan kegiatan, perbuatan di dalam kehidupan kita masing-masing bisa dibuktikan dengan perbuatan kita. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan ini ada beberapa macam, baik di sekolah, kemudian di gereja, kemudian di masyarakat yang perlu kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita di dalam RTP di sini itu ada menghargai dan menghayati agama yang dianutnya. Kita di sini ada beberapa agama yang ada di dalam kelas ini. Ya, macam ada agama Kristen. Kalau di kota-kota ada agama Kristen, ada Katolik, ada Islam, Hindu, dan Buddha. Jadi kalau kita di sini hanya satu agama, yaitu agama apa ini? Agama Kristen. Sehingga kita harus, yang Kristen harus menghargai
teman-teman ya, tetangga yang lain, yang beragama Islam kah, atau yang Katolik kah, atau yang Hindu, Buddha, kita harus menghargai ya. Di situ ada menghargai dan menghayati, menghargai sesama umat, ya. Menghargai sesama umat manusia, menghayati agama yang kita anut. Ya, kalau kita orang Kristen, kita harus menghayati agama yang kita percaya, agama yang kita anut. Itu untuk agama Kristen. Sedangkan yang lain seperti agama Islam ya, mereka juga harus menghargai kita agama yang lain, ya. Seperti agama Kristen dan Hindu Buddha. Kemudian agama lain juga sama. Kita sebagai Kristen, Protestan harus menghargai agama yang lain. Jadi kita di sini sekolah ini hanya satu agama. Tapi kalau di Wamena satu sekolah itu ada berapa agama? Ada agama Islam juga ada, Kristen juga ada, Hindu, Buddha juga ada. Sehingga mereka saling menghargai, ya? Saling menghormati. Kemudian saling menghayati dalam kepercayaan mereka masing-masing. Jadi misalnya satu kelas ini ada agama lain ya, ini agama Kristen dan Hindu atau Islam. Ya temannya harus menghormati, dia harus menghormati dan menghayati dia punya agamanya. Demikian juga kita Kristen, Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi itu yang di dalam iman ya dan perbuatan. Kemudian menghargai, menghayati perlakuan ya dalam sikap tindakan kita. Setiap hari kita harus jujur ya, dan disiplin, tanggung jawab ya, dalam kehidupan kita. Di dalam sekolah juga sama. Kita harus saling menghargai teman, menghormati guru. Kita harus menghargai guru. Kita harus sopan terhadap guru, bahkan juga terhadap teman sekelasnya. Gitu. Jadi bukan hanya menghargai guru, tapi sesamanya kita harus sopan. Pembawaan kita, sikap kita, tindakan kita terhadap guru, terhadap siswa juga, dengan teman kita harus sopan. Bicara juga harus sopan dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan tindakan kita harus jujur, sopan, dan kita sampaikan dengan kata-kata yang sopan. Itu kita harus belajar semua. Nah, jadi di dalam itu juga kita harus memahami pengetahuan, ya, pengetahuan tentang agama, kepercayaan kita masing-masing. Ya. Jadi itu kalau kita melakukan yang jujurlah, seperti kemarin saya sudah sampaikan itu ya. Jadi kita kalau di sekolah kita harus menghayati atau kita harus menghargai teman. Ada banyak contoh-contoh yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap sekolah, bahkan juga di rumah, bahkan di masyarakat. Itu kita harus paham ya. Kita di sekolah kita harus jujur, sopan terhadap guru, bahkan juga teman. Kemudian di dalam rumah juga sama ya. Kita harus di dalam rumah itu ya. Itu satu contoh juga ya. Contoh perbuatan nyata ya. Perbuatan iman. Jadi kalau kita sebagai anak-anak harus hargai orang tua, terus ya bapak, mama, atau kakak, atau adik yang ada dalam rumah itu kita harus hargai, kita harus hormati. Ya. Jadi kata-kata kita tidak bisa melawan sama orang tua. Ini banyak melawan ini kelihatannya. Ini banyak suka melawan orang tua ini. Siapa yang bisa jadi guru sekolah minggu ini? Di antaranya ada guru sekolah minggu. Angkat tangan. Oh, minta. Ini satu saja nih, di antara ini ada satu orang jadi guru sekolah minggu ini.
banyak yang tidak ada. Jadi kalau contoh yang di dalam rumah itu ya seperti tadi. Kalau orang tua suruh ambil sayur kah, atau masak sayur kah, timba air kah, atau ambil kayu bakar kah untuk laki-laki ya. Melawan harus dengar-dengar. Harus dengar. Harus taati orang tua. Jadi tugas-tugas yang ada di dalam rumah itu anak-anak harus ambil alih. Semua harus tanggung jawab anak-anak. Harus laksanakan. Tidak bisa melawan. Nah, saya tidak mau ambil. Mama ambil. Bapak ambil, tidak boleh. Sikap kita terhadap orang tua itu harus baik, sopan terhadap orang tua kita. Kemudian tugas-tugas yang ada di dalam rumah itu juga anak-anak yang harus lakukan. Pekerjaan kecil, besar, apapun yang orang tua suruh harus turuti, harus lakukan. Jadi harus ambil alih, semua harus anak-anak yang bisa kerjakan semua itu. Nah, jadi itu ada satu contoh di dalam rumah. Kemudian ada di gereja. Ada contoh lain di gereja ya. Itu termasuk tadi bisa jadi guru sekolah minggu. Ya. Anak-anak yang sudah SMP ini wajib harus jadi guru sekolah minggu. Sehingga di antara ini yang tidak punya Alkitab harus usahakan punya Alkitab. Atau yang ada ini semua punya Alkitab. Semua punya Alkitab atau tidak? Angkat tangan yang punya Alkitab. Oh, cukup banyak juga yang punya Alkitab. Oke, turun. Yang tidak punya angkat tangan, tidak punya Alkitab. Siapa yang tidak punya Alkitab? Baru yang tidak angkat tangannya apa? Yang tidak angkat tangan, di antara yang angkat tangan tapi juga tidak ada angkat tangan, yang tinggal tidak angkat tangan lagi itu apa? Punya Alkitab atau tidak? Hah? Tidak punya. Yang tidak punya angkat tangan, saya bilang tadi. Wah, ini orang kafir ada di sini nih. Ini ada angkat tangan hanya sedikit saja, sebagian belum angkat tangan, tapi saya bilang berarti ini tidak jujur ini. Di antara ini baru kasih tahu tidak jujur ini, anak-anak tidak jujur. Kita harus sekolah harus jujur, ya. Kita harus jujur. Itu salah satu contohnya ya. Contoh iman ya, iman Kristen itu. Salah satunya harus jujur. Ya. Kita harus jujur, kita harus sopan, kita harus baku menghargai orang lain. Jangan ingat diri sendiri, tapi kita harus hargai orang lain. Kita harus sopan terhadap orang lain, terhadap teman, sesama, sekitar yang kita tinggal itu. Di samping rumah itu, kita harus hargai. Kita harus sopan terhadap dia. Baik lewat kata-kata kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita harus hargai orang lain. Jangan mementingkan diri sendiri, tapi kita harus mementingkan orang lain, menghargai orang lain, saling membantu, saling gotong royong. Jadi kita dengan agama lain juga sama, kita harus gotong royong, kita harus jujur terhadap orang lain. Tidak bisa kita menipu terhadap orang lain, temankah, saudarakah, gurukah. Misalnya Bapak tanya absen, kemarin datang kah tidak? Tidak datang, tapi dia bilang saya masuk. Itu jujur kah tidak? Tidak. Nah itu salah satunya itu. Tidak masuk tapi dia bilang saya masuk. Nah ini ada tahun lalu ada berapa orang dia bilang begitu. Berarti itu tidak jujur. Kita harus jujur, sopan. Bukan hanya kata-kata kita saja, tapi dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik di sekolah, di rumah, bahkan di gereja. Jadi salah satunya di gereja harus jadi guru sekolah minggu. Harus jadi apa? Paduan suara ya. Ya kalau kita di kota itu banyak yang di tenaga acara atau apa, harus ada di depan itu harus bawa puji-pujian.
Jadi kalau di sini rata-rata tidak ada ya, digantung ini. Tapi kita harus jadi itu. Ya, generasi sekarang anak-anak adalah generasi gereja atau panutan gereja. Orang tua sudah tidak ada, nanti anak-anak yang pegang gereja di situ. Di mana kamu ada, gereja mana kamu ada, orang tua sudah hilang, sudah pergi, nanti generasinya yang pegang gereja ya. Di gereja masing-masing, pimpin ibadah, tugas-tugas apapun, nanti anak-anak generasinya pegang nanti. Sehingga sebelumnya anak-anak harus belajar disiplin, ya, belajar jujur, ya, harus sopan, harus melayani jadi pelayan, harus jadi guru sekolah minggu, itu penting. Itu sifat kita, pembawaan kita harus tinggalkan ya. Sifat-sifat yang lama, pembawaan yang lama, perbuatan yang lama kita tinggalkan, dan kita harus memiliki kehidupan yang baru. Nah, kita memiliki kehidupan yang baru seperti tadi ya, kita harus sopan, harus jujur. Ya, kita harus hadir. Jadi tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita tidak bisa menyalahkan agama lain. Jadi kita harus saling menghargai, saling mendukung, saling mengerti, saling memaafkan kepada teman-teman atau sesama orang lain. Ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Jadi baik di dalam gereja, kita yang harus pilih pelayanan, kita harus jalankan. Kita sudah mengerti, sudah memahami, kita sudah mendapat pengetahuan di sekolah, dan kita harus jadi pimpin, kita harus jadi contoh buat orang lain. Kita harus memiliki hidup yang baru, dan kita juga harus menjadi pelayan di jemaat. Baik. Oke, jadi sementara untuk materi tadi kita sampai sini dulu, kita bagi kelompok ya. Kelompok kita harus diskusi, kita jawab, baru kita sendiri yang presentasi di depan. Yang ketuanya berdiri hasil kerjanya, baru berdiri dia harus baca hasil kerjanya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 masing-masing ketua itu harus berdiri dan hasil diskusinya dibacakan ya, presentasikan, berdiri satu-satu orang. Oke, jadi nanti saya bagi kertas ya. Kertas asli tidak ada. Nanti pakai kertas ini ya. Ini kosong, belum tulis ya. Jadi nanti anak-anak bikin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti. Ini kursi ini anak-anak lihat ke belakang ya. Putar dan 2 keluar sini, 1 keluar sana. Baru yang dari atas dari sini. Ya, diskusi sama-sama. Demikian kelompok 2 juga sama, kelompok 3 juga sama. Oke, ini keluar sekarang. Anak keluar sini. Dan itu keluar. Sama juga semua bikin begitu. Mengadap saya di atas. Saja di sini. Itu saja. Dari itu tidak apa-apa. Sudah? Ya, situ saja. Situ saja. Biar dulu situ saja. Ini Pak. Ini Pak saya. Ini Pak saya. Jadi bisa. Ya. Situ saja. Itu saja.
lagi. Ini tidak apa-apa. Ini saja lagi. Ini saja. Kalau sudah keluar ya, satu saja kasih. Ini saja. Ini kertas. Sudah? Oh, kita masuk ke sini dulu. Ya, dulu. Kalau ini bisa jadi. Kenapa saya? Coba dulu di sini. Ya, dari sini. Enggak bisa di sini, di sana. Ya, ya. Saya lihat mana ini? Ada sesuatu. Berdiri ya. Ini sudah. Masih keluar dulu ya, kita keluar dulu. Oh, sama. Ini saya. Angkat ini satu. Oke. Supaya bisa dong. Oke, sudah. Sudah bisa? Oke. Oke, jadi anak-anak sudah bisa kerja langsung. Ya, langsung diskusi. Baku kumpulkan pendapatnya, cari jawabannya sama-sama. Ya, semua cari jawaban sama-sama ya. Diskusi, ini jawaban bagaimana, harus semua harus jawab sama-sama. Semua diskusi. Ya, semua harus sama-sama diskusi. Semua harus sama-sama ya. Tidak boleh tidak. Semua harus jawaban sama-sama. Jawaban harus sama-sama. Semua harus sama-sama ya. Harus kerja. Bukan sama-sama.
Semua harus sama-sama ya. Semua harus kerja sama-sama. Sumbang pendapatnya, tinggalnya, semua harus sama-sama. Ya, bahas dan tulis itu tulisan harus jelas ya. Nanti masing-masing dipertanggungjawabkan. Ya, ketua-ketua kelompoknya maju ke depan ya. Dibaca ke sini. Jadi semua harus sama-sama kerja. Semua harus sama-sama ya. Oke, kita sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah nanti yang kelompoknya berdiri di depan, yang lain semua dia ke depan. Dan kelompok satu juga berdiri di depan dan bacakan hasil diskusinya. Ya, kelompok satu, ketuanya. Oke. Ya. Langsung berdiri dan bacakan hasilnya. Yang lain semua gitu ya. Yang lain semua lihat. Gitu. Iya. Baca hasilnya. Menurut Yakobus 2 baca 13 apa Aspanus Suara keras. Aspanus Kurang jelas. Lagi suara keras. Aku tidak dengar. terjadi Suara keras, saya tidak dengar ini. apanya terjadi Ya. seorang yang mengalami beriman tetapi Suara keras. Terus. Sambung. tidak akan memiliki perbuatan karena iman. Sudah? Ya, cepat. Tanpa perbuatan pada Sudah. Iya. Terus. zat Sekarang yang satu, kelompok dua. Kelompok dua. Baca suara keras ya. Suara harus keras. Jangan pelan-pelan. Kamu yang tulis, lalu kamu yang baca tidak bisa, awas. Ayo, silakan baca. Bagaimana Yakobus memberikan contoh tentang Abraham dan Abraham sebagai bukti iman yang hidup. Jawabannya karena Abraham mempersembahkan anaknya kepada Allah dan harap menyembunyikan dua orang Mengintai. pengintai di rumahnya. Oke, silakan dulu. Sekarang bagian kelompok tiga. Ketuanya bisa maju ke depan dan bacakan cepat-cepat. Baca cepat-cepat, suara harus keras. Berikan dua kelompok di atas kekuatan lain dan dapat kamu lakukan di sekolah sebagai wakil iman. Suara keras. Jawaban satu keadaan
pun sebagai batu tutup telantarkan kesempatan menghormati guru dan dengan Berkerasa. membuatkan jujur dalam Dan oke, silakan. Oke, dan semua hasil diskusinya jawaban semua benar ya, semua baik, hasilnya baik, dan saya tambahkan sekalian kesimpulan ya. Saya masih dalam kesimpulannya untuk semua materi yang kita belajar hari ini menyangkut dengan iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan ini kita harus iman itu adalah di dalam pengertian ya, iman itu adalah keyakinan yang kuat kepada Allah dan firman-Nya. Keyakinan yang kuat kepada Allah dan firman-Nya, dan percayakan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu yang kesimpulan kita terakhirnya pada hari ini. Jadi anak-anak bisa ingat iman ya, di dalam Alkitab itu hakikatnya ada. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu di dalam Alkitab ya. Jadi kita harus percaya kepada Allah, bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Allah itu dulu ada, sekarang ada, sampai selama-lamanya ada. Kemudian kita juga percaya kepada Tuhan Yesus, karena Yesus adalah menuju jalan keselamatan, satu-satunya hanya Yesus. Sehingga itu yang kita harus pahami dan mengerti baik. Oke, itu untuk kesimpulan kita pada jam ini ya, materi kita untuk jam ini. Kemudian kita masuk dalam penutup ya. Kita harus masuk dalam penutup. Kita memuji Tuhan dulu ya, sebelum kita berdoa. Kita harus memuji Tuhan. Kita pilih salah satu lagu. Lagu apa? Lagu apa yang kita menyanyi? Dalam nama Yesus ya, kamu tidak pilih. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dengan semangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Baik, oke. Kita satu orang untuk kita dalam doa. Siapa? Cepat maju, satu orang. Cepat. Ya, berdoa. Teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami dan seterusnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik. Untuk pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan bertemu lagi kembali yang bersama. Oke. Selamat siang semua. Siang.